Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dun Sanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Budaya merantau sangat begitu melekat bagi orang-orang Minang. Selain untuk memperbaiki ekonomi, alasan mereka merantau adalah untuk menyebarkan budaya mereka di tanah rantau. Di video kali ini kita akan membahas awal sejarah orang Minang merantau di Jakarta. Tapi sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar Dun Sanak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebagaimana diketahui masyarakat Minangkabau sangat ulet sekali berusaha. Mereka berusaha keluar dari kampung halamannya atau pergi meninggalkan kampung halaman guna menyambung hidup di negeri orang lain saat merantau. Orang Minangkabau tidak pernah membawa modal berupa uang. Yang dibawa hanyalah semangat dan keuletannya. Orang Minangkabau biasanya mengawali usahanya dengan berjualan kaki lima. Mereka berjualan di pojok-pojok toko besar, di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Barang dagangnya mulai dari nasi sampai pakaian dalam, pecah belah dan sebagainya. Sangat jarang orang Minang berjualan sayur di rantau. Lalu, jika sudah berhasil maka mereka membeli toko dan berjualan di toko tersebut. Biasanya yang dijual di toko itu adalah barang yang sama dengan yang dijual di kaki lima dulu. Lihat saja sekarang warung nasi Padang mulai dari kaki lima sampai restoran besar dan berair conditioning, AC. Untuk meneruskan jualan di kaki lima biasanya orang Minang membawa sanak kemenakannya yang ada di kampung untuk berjualan di kota tempatnya merantau. Artinya, berjualan kaki lima adalah suatu latihan atau kawah candra di muka bagi orang Minang untuk sukses. Bila berhasil menjadi pedagang kaki lima barulah mereka bisa beli toko dan mengelola penjualan di tokonya ini. Peristiwa inilah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan bagi masyarakat Minang di rantau. Begitu pula barang yang perdagangkan di kaki lima. Bagi orang Minang, guna merantau adalah untuk melawan atau mengentaskan kemiskinan. Orang Minang menyadari betul jadi pengangguran adalah hal yang memalukan. Terutama sekali malu kepada tetangga, kepada mamak dan saudara-saudara perempuan. Karena pemuda ini dianggap tidak bisa berbuat atau tidak bisa menghasilkan. Ada pepatah di Minangkabau mengatakan, karakok madang di hulu, babua babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang paguno balu. Artinya seorang pemuda di Minangkabau, kalau belum bekerja, dia kurang mendapat tempat atau kurang dapat perhatian, khususnya bagi remaja-remaja dan calon-calon mertua. Kalau diperhatikan hal ini sangat sederhana. Tapi kalau dimaknai, hal ini sangat dalam sekali nilai-nilainya. Maksudnya, jika untuk membiayai dirinya sendiri belum sanggup, bagaimana membantu sanak familinya, apalagi menghidupi rumah tangganya nanti. Seperti dikatakan Buya Masud Abidin, sawah ladang anak nagari masa dulu merupakan hasil taruko ninik mamak. Sawah bajanjang bapa matang dan ladang babi teh babentalak. Dari mamak turun ke kemenakan, yang letaknya pun tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Ternyata sawah ladang itu juga sudah semakin sempit dan hasilnya juga semakin sedikit. Sementara yang akan memakan hasilnya semakin bertambah. Berbekal tulang nan salapan karek, tulang 8 potong, pemuda Minang pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Biasanya yang menjadi tujuan adalah Jawa. Karena di Pulau Jawa penduduknya lebih ramai dibandingkan pulau-pulau lainnya. Pulau-pulau lain banyak juga menjadi tujuan merantau bagi orang Minang. Sasaran mereka, sudah dapat dipastikan, daerah-daerah yang ramai penduduknya seperti kota Jakarta. Awal mula perantau Minang ke Jakarta dimulai ketika tahun 1521 ketika perjanjian Portugis di Malaka dengan kerajaan Sunda di Bogor yaitu kerajaan Siliwangi yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ditandatangani. Utusan dari Sunda kerajaan Siliwangi bernama Samyam bertemu dengan perwakilan kerajaan Portugis di Jakarta. Pada saat itu Syah Bandar Kasim dari kerajaan Pagaruyung yang bertahta di Sumatera Barat ikut dalam perundingan itu. Beliau bertindak sebagai juru bicara dalam perundingan tersebut karena Syah Bandar Kasim menguasai bahasa Portugis.
Setelah perjanjian itu ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Kerajaan Malaka yang notabene banyak orang Pagaruyung akhirnya mendapatkan wilayah di kota, yang kita kenal sebagai Jakarta saat ini. Mulai saat itulah pengaruh Minang mulai terasa di tanah Betawi. Salah satunya pengaruh bahasa, di Jakarta orang Minang sering berkata onde. Onde yang dalam bahasa Minang artinya adalah mengagumkan. Orang Jakarta yang mengetahui artinya sangat begitu senang, sampai-sampai kue yang berisi gula merah dan ditaburi kelapa orang Betawi menyebutnya onde-onde, kata onde yang terinspirasi dari bahasa Minang. Terang Babe Ridwan Saidi, sejarawan dan budayawan Betawi. Ketika akhir abad ke-19 saat berdirinya sekolah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas di Jakarta dan Universitas di Jakarta yang didirikan oleh kolonial Belanda, lulusan pertama universitas tersebut adalah orang Minang. Setelah bergulirnya waktu lahirlah era Angkatan Pujangga Baru yang berisi orang-orang Minang seperti Muhammad Yamin, Sultan Tahdir Ali Syahbana, bahkan Muhammad Yamin terlibat dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Setelah kemerdekaan banyak orang-orang Minang yang ke Jakarta untuk menjadi guru. Seiring berjalannya waktu, makin banyak guru yang datang dari Minang untuk mengajar di Jakarta. Pada era kedatangan mereka sebelum Jepang masuk ke Indonesia setelah kemerdekaan ada seorang guru dari Master Cornelis dari Jatinegara, yang bernama Amandato Maju Indo. Amandato Maju Indo adalah seorang guru yang menulis novel Sidul Anak Jakarta. Baik penggambaran Kampung Mester di Jakarta Timur sampai dialognya adalah karangan beliau yang sempurna. Tidak ada sastra atau sejarah Betawi sampai saat ini yang lebih baik dari karangan buatan Amandato Maju Indo, terang seorang sastrawan dan budayawan Betawi yaitu Babe Ridwan Saidi. Apa-apaan nih? Abang. Siapa lagi yang maki-maki bapakmu, ha? Pada tahun 1958 mulailah pelonjakan besar perantau dari Minang yang mulai berdagang di Jakarta. Mereka menguasai pasar-pasar besar di Jakarta seperti Tanah Abang, Pasar Baru, dan pasar-pasar lain di Jakarta. Mereka mulai berdagang di ibu kota Jakarta. Mereka membuka toko-toko di pinggir jalan atau yang biasa kita sebut pedagang kaki lima atau PKL. PKL adalah sebuah istilah untuk pedagang di pinggir jalan, karena dulu kebanyakan orang Minang berdagang di depan-depan toko milik orang-orang asing pada kala itu seperti India, Belanda bahkan Arab. Mereka berdagang 5 langkah di depan toko-toko itu, karena pada zaman itu jika kita ingin berdagang di depan toko, kita harus menyediakan jarak untuk orang berjalan di trotoar. Oleh karena itu istilah pedagang kaki 5 muncul yang kala itu rata-rata pedagangnya adalah orang Minang yang merantau di Jakarta. Selain kebutuhan rumah tangga, perantau Minang juga berdagang makanan. Sebagaimana kita tahu bahwa masakan Padang sangat begitu terkenal, bahkan sampai saat ini, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai mancanegara, banyak resto rumah makan Padang yang buka di seluruh daerah di Indonesia, dan di Jakarta resto rumah makan Padang muncul di Jakarta pada tahun 1964 di daerah Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menurut Babe Ridwan Saidi, resto rumah makan Padang tersebut adalah resto pertama di Jakarta. Bahkan sampai saat ini masih buka terangnya. Alasan orang Minang suka merantau ini sudah menjadi hal umum bagi semua orang, bahwa melanjutkan pendidikan misalnya ke perguruan tinggi, menjadikan alasan seseorang pergi merantau. Seperti yang kita tahu, pendidikan sangatlah penting, apalagi bagi anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus dalam suku, masyarakat sosial hingga negaranya. Sementara itu, filosofi hidup orang Minang yang berbunyi adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, menganjurkan kepada masyarakat Minang memiliki pengetahuan religius yang tinggi. Karena keterbatasan sarana penyalur ilmu pengetahuan tersebut, akhirnya mereka merantau ke daerah lain untuk memperdalam wawasan. Orang Minang sangat begitu berpengaruh di Jakarta, dengan kepandaiannya sewaktu belajar di kampung, mereka terapkan saat mereka berada di perantauan. Karena orang Minang punya suatu panutan pepatah yang berbunyi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya seseorang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat atau tempat di mana ia berada dengan menghargai adat dan budaya tempatnya tanpa harus kehilangan jati dirinya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai awal sejarah orang Minang merantau di Jakarta. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar Dun Sanak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai berjumpa di video menarik lainnya.